Terima kasih Bapa di sorga. Semua pujian dan penyembahan kami biarlah boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, ini keluar dari hati kami, bahwasanya kami percaya Engkau bukan Tuhan yang meninggalkan ciptaannya. Engkau bukan Tuhan yang setelah mencipta dan diam saja. Engkau Tuhan yang selalu beracara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami pada pagi ini. Apapun itu keadaan yang mungkin bisa kami sharingkan kepada orang lain, ataupun keadaan yang mungkin kami harus skip di dalam hati kami sendiri, karena itu merupakan pergumulan hidup kami. Engkau tahu semuanya Tuhan, dan Engkau menyediakan jawabannya bagi kami. Terima kasih Bapa, beracaralah terus di dalam ibadah kami, biarlah kami boleh dikuatkan, kami boleh mengalami janji-janji Tuhan, kemenangan di dalam hidup kami. Melalui firman Tuhan, kami boleh diubahkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan pujian dan penyembahan kami, juga waktu kami sebentar ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di gereja Tuhan. Pujian kita berkata, serahkanlah semua pada Yesus. Nyanyinya gampang ya, beneran bisa serahkan semua kepada Yesus. Beneran? Kita sudah doa nih, Tuhan, aku punya masalah. Nangis-nangis bila perlu. Habis doa, ingat lagi, mikir lagi. Ya enggak sih? Itu kayak satu perumpamaan begini. Ada seorang membawa usungan berat, terus ada sebuah mobil pickup menghampiri, dibilang begini, Pak, daripada jalan berat, ayo naik ke mobil pickup saya. Dia pun naik, usungannya dibawa sampai di atas mobil. Apa yang dia lakukan? Iya, tetap diusung. Padahal kan harusnya dia bisa taruh dan dia duduk santai, tiba di tujuan. Kayak itu loh, kadang-kadang kita ngakunya sudah percaya Tuhan. Ngaku sih gampang ya, saya anak Tuhan. Tapi kadang-kadang mau melepas beban, aduh, ditangisin terus ya. Puji Tuhan. Pagi ini saya akan berbagi renungan saja dari Amsal 16 ayat 2. Amsal 16 ayat 2. Kemudian ke Amsal 21 ayat 2. Setelah Amsal 16 ayat 2, langsung ke Amsal 21 ayat 2. Sudah ditampilkan? Kita akan baca sama-sama. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Adakah perbedaan di antara dua ayat ini? Amsal 16 berkata segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Yang satu, segala jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Bapak Ibu Saudara, penulis Amsal adalah Raja Salomo. Dia penulis kitab hikmat. Ya, dia beroleh hikmat dari Tuhan. Salomo adalah raja yang menurut saya dihargai Tuhan, luar biasa. Ketika dia naik tahta, ayahnya meninggal, Salomo bertemu dengan Tuhan, ditemui Tuhan tepatnya, ditanya, kamu mau apa sih? Salomo tidak minta kaya, karena dia sudah kaya pasti ya. Salomo tidak minta kemakmuran, umur panjang, enggak. Salomo minta hikmat Tuhan.
Hikmat itu yang menuntun dia menjalani hari-harinya. Sekalipun ada masa-masa dalam hidupnya dia sempat melenceng. Dia memperistri wanita-wanita yang bukan Tuhan suruhkan. Istrinya pun gak cuma 1 atau 2, tapi 1000. Luar biasa. Ya okelah, itu kan dia ya. Amsal dituliskan berdasarkan perenungan hidupnya. Bukan hanya dia merenungkan hidupnya, tapi dia juga mengalaminya. Itu sebabnya dia berkata, hidup ini semuanya adalah kesia-siaan. Itu kata Salomo, orang yang paling kaya, paling bijaksana. Alkitab menuliskan itu. Di salah satu bagian Amsalnya Salomo menuliskan ini, segala jalan orang itu menurut pandangannya sendiri itu bersih, lurus, gak salah. Tapi sebenarnya benar demikiankah? Tidak semua yang kita pikirkan, tidak semua yang kita idekan dalam pemikiran kita adalah hal-hal yang baik. Terkadang kita tahu ini baik, tapi ternyata kita ambil jalan yang tidak baik. Ada orang ingetin, kita ngotot, pokoknya ini, gitu ya. Sudah dikasih tahu, bukan, jangan yang itu, jangan, nggak boleh begitu. Pokoknya, nah kalau sudah pokoknya ini repot, ya. Pokoknya harus ini, gitu ya. Bahkan Tuhan sendiri ngomong, nggak peduli. Pokoknya, gitu ya. Kita akan belajar hari ini tentang sebuah kisah seorang yang pokoknya. Itu. Saya punya keponakan yang suka bilang begini. Dia berbicaranya nggak jelas, tapi kalau sudah ini saling berdebat gitu ya. Terakhir dia bilang, ngeyel katanya. Kita semua tertawa. Tapi kadang-kadang kita juga, oh iya, manusia itu suka ngeyel. Betul apa enggak? Betul apa betul? Kita baca Yunus 1. Yunus pasal 1 kita belajar tentang orang yang juga ngeyel dalam hidupnya ya. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Judulnya saja Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ini Tuhan yang ngomong. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Diulangi lagi, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah ini pasti sudah sering Bapak Ibu dengar atau baca ya. Lagu sekolah minggu berkata begini, bahkan sejak sekolah minggu. Daniel di kandang singa, pom pom pom, Yunus di perut, yes, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Yunus ini kalau dipelajari namanya berarti merpati. Asal kata dari Yonah, artinya merpati. Kalau ayahnya Amitai itu artinya kebenaran Allah. Tidak banyak sih, kalau Bapak Ibu cari di dalam Alkitab, tidak banyak disebutkan nama Yunus. Yang paling banyak ya di dalam kitab Yunus ya. Tapi kenapa kitab Yunus ini sampai perlu ditulis sendiri di dalam kitab ini? Saya rasa bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Alkitab mencatat semua hal, baik itu ketaatan seseorang, ketidaktaatan seseorang. Alkitab catat semuanya, nggak pakai ditutup-tutupi ya. Kisah Yunus juga begitu. Yunus ini terang-terangan merasa dirinya benar. Dia mendengar suara Allah, tapi juga terang-terangan
ngeyel, tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah membandingkan, ada juga orang yang mendengar suara Tuhan, tetapi hatinya juga enggak mau, tapi dia enggak terang-terangan begitu ya. Dia memilih berdebat dengan Tuhan. Musa adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada awal panggilannya Musa langsung bilang, siap atau enggak? Enggak. Musa hatinya juga enggak senang disuruh. Musa ngomong, siapa aku ini Tuhan? Awalnya gitu, siapa sih aku ini? Yang kedua, gimana kalau misalnya aku bawa mereka tapi mereka enggak percaya sama aku? Masih ngeyel Musa. Tapi dia ngomong sama Tuhan. Dia sampaikan keberatannya. Musa ngomong, aku loh nggak bisa ngomong, nggak pandai bicara. Tuhan masih jawab. Tuhan masih sabar. Terakhir Musa ngomong, enggak lah Tuhan, pokoknya jangan aku. Bapak Ibu Saudara pernah lihat Tuhan apa? Menjadi murka. Tuhan bilang, mungkin kalau ini Tuhannya itu versi saya. Ngeyel banget sih ya. Sampai akhirnya Tuhan suruh Harun kakaknya. Dia akan jadi seperti mulut lidahmu kepada Firaun. Musa masih untung, masih mau berdebat, berdiskusi. Tapi Yunus enggak. Dia enggak pakai diskusi, enggak pakai nolak. Alkitab katakan dia langsung bersiap untuk pergi. Tapi perginya kemana? Disuruhnya ke sini, dia perginya ke sana, jauh. Harusnya dia cuma pergi ke arah sini 800 km kalau saya baca di internet. Tapi dia pergi ke sananya itu 4000 km menumpang kapal. Jauh pol. Itu Yunus. Kira-kira kenapa sih kok Yunus ini nggak mau ya disuruh Tuhan? Kalau kita pelajari, Yunus ini disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe. Niniwe adalah ibu kota dari sebuah kerajaan besar yang bernama Asyur. Asyur ini adalah bangsa yang sering memerangi Israel. Jadi Asyur ini musuhnya Israel. Yunus disuruh pergi ke ibu kota musuhnya Israel. Wajar enggak sih kalau Yunus takut? Kira-kira dia di sana bakal dibantai enggak sih? Kalau orang tahu bahwa dia bukan orang Asyur. Dan pasti mereka juga sudah mendengar betapa kejahatan Asyur. Maksud saya kekejaman Asyur. Asyur ini kalau dapat tawanan, cerita agak kejam sedikit. Dia akan ikat kaki tawanannya, yang satu di kuda yang satu di kuda yang lain. Kudanya disuruh lari, tapi tidak diikat kudanya. Kudanya kira-kira larinya bisa, ayo sepakat ke kiri, ayo ke kanan. Enggak. Bisa-bisa kudanya mentang begini. Kira-kira apa yang terjadi dengan orang yang diikat kakinya di sana? Enggak usah dibayangin. Asyur ini juga adalah bangsa yang akhirnya menawan seluruh kerajaan Israel utara. 10 suku bangsa, bukan Yehuda ya, Israel. Nah, kepada bangsa yang kayak gini, Tuhan itu suruh Yunus ke sana. Yunus mungkin jadi gentar. 1, takut. Yang kedua, gemes aja. Gak salah ya Tuhan ini suruh aku ke sana. Hatiku ini sudah, kalau orang Jawa bilang bedodok, tahu ya, bedodok. Lihat, aduh, wis nggak pantas lah dikasihani orang-orang Asyur. Coba kita introspeksi diri.
Bukankah kadang-kadang kita juga kayak gitu ya? Ketika Tuhan bilang dalam hati kita, doakan si A, cerita Yesus kepada si B. Aduh, orangnya lo Tuhan bencek no. Masa iya aku harus cerita sih? Masa iya aku harus mendoakan dia sih? Ini namanya ngeyel. Betul? Disuruh Tuhan gak mau. Ngerasa bahwa orang itu lo gak pantas dikasihani Tuhan. Biarkan biar dia mati dalam keadaannya yang berdosa. Itulah karepnya kita. Kita kan gak tahu karepnya Tuhan ya. Maunya Tuhan apa? Seluruh isi bumi mendengar berita Injil. Seluruh isi bumi diselamatkan. Tuhan tapi ya orang itu sudah melenceng bukan cuman sekian derajat Tuhan. Sudah jauh. Masa iya sih masih bisa selamat? Umurnya loh Tuhan sudah 50 sekian Tuhan. Waduh pasti susah. Itulah katanya kita. Tuhan bilang apa? Selama masih ada nafas, selama orang itu masih hidup, masih ada kesempatan. Semalam kami beribadah yud di sini. Dikatakan bahwa selama kita masih hidup, rencana Tuhan atas hidup kita itu masih terus ditulis. Jangan menyerah duluan. Jangan, aduh, hidupku kok kayak gini-gini terus ya. Dari kecil terus. Lah, wong belum menutup mata. Sabar menantikan janji Tuhan. Siapa tahu ketika kita sudah lelah di sini, selangkah lagi, lah kejadian janji Tuhan digenapi. Di sini kita menyerah, padahal di sini sudah terjadi apa yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita nggak boleh ngerasa sombong rohani. Kalau Tuhan bilang kita mesti mendoakan seseorang, bukan berarti Tuhan itu nggak bisa mengubahkan hati orang itu langsung. Tapi Tuhan mau kerjasama sama kita, bekerja sama kita untuk membuat seseorang berbalik kepada Tuhan. Tapi kalaupun berhasil, itu bukan usaha kita. Harap diingat, itu karya Roh Kudus dalam hidup manusia. Tidak ada di antara kita yang lebih suci dari orang lain. Tidak ada di antara kita yang lebih kudus sehingga diselamatkan lebih dulu, enggak ada. Rasul Paulus pun berkata di dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Yesus Kristus turun ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara semua orang berdosa, aku yang paling berdosa. Itu kata Rasul Paulus. Jadi jangan ada seorang pun sombong secara rohani. Aku ke gereja, aku kasih persembahan, aku besuk orang sakit, aku mendoakan jemaat. Itu bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Tuhan bisa melakukan semuanya sendiri kok. Kalau dia pakai kita, itu karena dia ingin kita bekerja sama dengannya untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Amin. Ada sebuah kisah begini. Anak saya mengirimkan sebuah story Instagram mungkin ya. Diceritakan di sana bahwa di sebuah ibadah, hening sepi mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Tiba-tiba ada satu bunyi handphone, bunyi panggilan handphone. Tentu saja bunyinya pasti keras dan membuat orang lain menoleh, nyari dari mana asal suara handphone. Betul? Nggak apa-apa. Pulang dari gereja, si orang ini ditegur sama penatua gereja. Mbok, HP-nya di silent, Pak. Ini ibadah, harus khusyuk,
harus kudus Pak, harus suci Pak. Minggu depannya Bapak ini enggak datang lagi. Malu dong ya. Sabtu depan malam minggu dia sudah mikir enggak mau ke gereja minggu. Sabtu dia pergi ke bar. Tahu bar? Tempatnya orang minum-minum, bukan minum air loh ya. Di sana dia disuguhi sama waitress minuman keras. Nggak sengaja tangannya nyenggol minuman gelasnya. Pastinya pecah gelas. Waktu dia lihat, waduh, di sini ini isinya orang pada mau mabuk semua kan? Aku mecahin gelas. Dia langsung duduk dan menundukkan kepala. Dia pikir dia mau dihujat sama orang-orang seisi satu bar. Tapi ternyata enggak kayak gitu yang terjadi. Pemilik bar bilang, sudah enggak apa-apa, nanti saya ganti minumannya, enggak usah bayar, gratis. OB-nya langsung membersihkan pecahan kaca. Bapak Ibu Saudara melihat bedanya. Orang-orang yang katanya, sorry, anak Tuhan, tapi menganggap orang lain itu tidak rohani. Bandingkan dengan orang yang kebar tadi. Dia tidak dimarahi loh mecahin gelas. Nggak kayak kita sama anak-anak kita. Mecahin gelas anak kita, yang keluar dari mulut kita apa? Nggak hati-hati. Ya, mecahin piring apalagi. Penerimaan semacam ini diperlukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Percuma kalau kita di dalam gereja duduk manis, bersikap baik, tapi di luar gereja Bapak Ibu Saudara, kerinduan saya cuma pengen ketika saya meninggalkan sesuatu, entah meninggalkan gereja ini atau meninggalkan bumi ini satu waktu, yang teringat di dalam pikiran orang-orang adalah, oh, dia baik. Oh, dia itu sepanjang hidupnya memuliakan Tuhan. Bukan yang lain. Saya nggak pengen dikenal orang sebagai orang yang suka memberi. Misalnya, bukan itu. Saya nggak pengen dikenal orang sebagai orang yang tegas. Bukan itu. Tapi saya ingin dikenang orang nanti sebagai orang, oh, dia ternyata memang mencerminkan Kristus di dalam hidupnya. Apakah Bapak Ibu nggak pengen kayak gitu? Pengen juga kan ya? Kalau kita nanti berpisah dengan orang yang kita kasihi, orang yang kita kasihi akan berpikir, aku sangat kehilangan dia karena dia, istri yang baik, suami yang baik, anak yang baik, papa yang baik, mama yang baik. Ya, oke. Kita kembali kepada Yunus. Tadi kita sudah sedikit melenceng tentang panggilan Tuhan. Kembali kepada Yunus. Yunus ini orang yang hamba Tuhan loh, hamba Tuhan, jangan salah. Tapi dia merasa Tuhan itu ternyata dia merasa Tuhan itu enggak memonitor hidupnya. Jadi dia pikir kalau aku disuruh ke sana tapi aku ke sana, Tuhan enggak kelihatan. Tuhan enggak kelihatan aku. Coba kita lihat sebuah ayat Alkitab yang ada di Mazmur 139. Ini kita akan buktikan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang kalau orang Jawa bilang merem ya. Tuhan enggak merem. Tuhan itu selalu ada, selalu melihat kita. Mazmur 139, Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Kita akan baca bergantian. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Saya akan baca ayat 7, Bapak Ibu Saudara baca ayat 8 dan seterusnya.
Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, amin. Sepertinya Yunus ini nggak paham tulisannya Daud di sini. Daud lo bilang, aku lo nggak bisa pergi menjauhi roh Tuhan. Kemanapun aku ada, Tuhan ada loh. Tuhan bisa lihat. Tapi Yunus, dia pikir waktu dia naik kapal ke Tarsis, nggak ada Tuhan di sana. Dia turun ke bagian kapal yang paling bawah, terus tidur. Ketika di atas geladak, rame orang karena tiupan angin di kapal. Mungkin bisa ditampilkan, ada gambar yang bisa ditampilkan. Yunus lo tidur, dia tidak takut mati, dia tidak peduli. Nah itu kapalnya sampai kayak gitu. Beberapa minggu yang lalu kami bepergian ke Denpasar dengan berkendara. Pengalaman pertama bagi kami karena pengen berkendara. Anak-anak sudah besar, mereka pikir, ayo mah berkendara ke Bali. Tapi kami punya pengalaman pertama yang tidak mengenakkan. Mungkin nggak sampai kayak gitu ya model kapalnya. Tapi kami yang di dalam ferry sudah mabuk laut. Nggak mampu. Saya cerita-cerita setelah itu, ayo kita nanti lain kali pergi naik kapal 22 jam ke Lombok. Sama-sama kita ngomong nggak mau, semua bilang nggak mau. Bayangin di tengah keadaan kayak gini, Yunus itu tidur, nggak takut mati dia. Dia nggak ingat bahwa dia itu kalau mati berarti sedang berada di dalam keadaan yang melawan kehendak Tuhan. Kalau mati dalam keadaan melawan kehendak Tuhan, kira-kira tujuannya jelas kemana? Neraka. Yunus lo nggak peduli. Yunus pikir wes pokoknya aku tidur jauh dari Tuhan. Yunus lupa. Beneran lupa. Tapi Tuhan nggak lupa. Di tengah keadaan seperti itu, semua barang sudah dibuangi supaya kapal bisa tetap selamat. Lah kok nahkodanya lo cari orang turun ke bawah. Waktu dia lihat Yunus mungkin dia geleng-geleng. Orang sekarang bilang gitu, lo, gak bahaya ta? Di tengah keadaan seperti itu Yunus tidur. Dibangunkan Yunus, bangun, doalah. Wayai koyok gini Taufan kamu tidur. Yunus terjaga dan dia lihat, wah. Segera sadar dia, ini gara-gara aku. Dalam keadaan seperti itu, Yunus segera menyadari bahwa ketidaktaatannya juga bisa membuat orang di sekelilingnya mengalami murka Tuhan. Jadi jangan bilang, aku yang tidak taat, tak tanggung sendiri ketidaktaatanku, tak tanggung sendiri dosaku. Enggak. Yunus tidak taat, satu orang. Seisi kapal ngalami. Mau mati rasanya. Kalau seperti itu. Akhirnya Yunus bilang, buang aja aku ke laut. Setelah diundi, buang aja aku ke laut. Seisi kapal bilang, lulu, sebenarnya apa sih yang terjadi? Coba kita baca Yunus pasal 1. Yunus pasal 1 ayat 8.
Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dari bangsa manakah engkau? Seisi kapal itu menginterview Yunus kayak pesakitan, kayak orang tahanan. Kamu ini dari mana? Kamu ini ngapain? Gitu ya. Yunus berkata, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Ini ayat 9. Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Kesaksian Yunus ini membuat orang-orang di kapal itu menjadi takut. Lalu berkata kepadanya, apa sih yang kamu perbuat ini apa sampai yang punya langit ini murka? Yunus berkata, aku melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kalau punya kehendak dan belum terjadi, Dia akan terus kejar seseorang sampai taat. Oh, masih bersyukur kalau Tuhan ngejar kita sampai kita jadi taat. Itu berarti Tuhan masih sayang sama kita. Betul? Daripada ketika kita tidak taat terus Tuhan lihat saja, Tuhan biarkan misalnya, terus kita mati dalam keadaan seperti itu. Seperti yang tadi saya katakan, jawabannya jelas, tujuannya neraka. Tapi kalau sampai Tuhan beracara kepada Yunus seperti ini, itu karena Tuhan masih pengen Yunus jadi pribadi yang nurut, dibentuk. Khotbah beberapa minggu yang lalu, nurutlah, dibentuk kayak tanah liat gitu loh. Kan gak bisa tanah liat waktu mau dibentuk jadi kendi, dia bilang, emoh, aku gak mau. Atau mau jadi bejana yang cantik, hore, aku mau jadi bejana yang cantik. Gak bisa milih. Tuhan belum selesai dengan Yunus. Itu sebabnya Tuhan masih kejar Yunus. Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan pun bisa seperti itu. Dan kita juga hamba Tuhan loh. Jangan niru Yunus ya, yang gak taat. Jadilah pribadi-pribadi yang taat. Tuhan ngomong apa sih? Doakan dia. Ya doakan saja. Ampuni dia. Ya ampuni saja. Bisa. Sama anak misalnya. Tuhan, sudah tak gede no dia sampai sekarang. Dia tidak nurut sama aku. Berapa banyak orang tua yang jadi kecewa sama anaknya. Berapa banyak anak yang menjadi kecewa sama orang tuanya. Tuhan bilang ampuni. Wangel. Sulit Tuhan ngampuni. Doakan. Aduh, doakan yang lain po. Yang hidupnya baik sama aku. Nah, wong dia loh, gak ada baik-baiknya sama aku. Ngapain saya mesti doakan dia? Ngeyel. Berpegang pada kebenarannya sendiri. Hati-hati, bukan hanya seorang hamba Tuhan seperti Yunus. Anak-anak Tuhan pun juga mesti belajar. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam keadaan Yunus yang seperti itu, Tuhan itu tetap menyatakan kemuliaannya. Kalau kita belajar, ada orang-orang yang semasa hidupnya berada dalam keadaan baik. Daniel misalnya. Hikmatnya membuat Allah Israel dipuja di seluruh Babel. Sadrak, Mesakh, Abednego, orang-orang yang menyatakan diri setia kepada Tuhan, masuk dapur api, Tuhan selamatkan. Itu membuat Raja Nebukadnezar bilang, barang siapa di antara kalian yang sampai menghina Allahnya Israel, hukumannya seluruh keluarga akan dibinasakan. Itu orang-orang yang taat. Tapi Yunus tidak taat pun Tuhan menyatakan kemuliaannya loh. Jangan salah. Kalau Bapak Ibu Saudara kita nggak taat,
bukan nama Tuhan yang dipermalukan. Tuhan itu tetap akan dipermuliakan. Tapi hidup kita susah. Kita coba lihat di dalam keadaan yang seperti itu, orang di kapal di ayat 16 dikatakan setelah 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang di kapal itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Orang-orang yang bahkan belum pernah mengenal Tuhan melalui ketidaktaatan Yunus jadi takut akan Tuhan. Allah itu bisa bekerja di dalam segala situasi. Kita mau taat, kita mau nurut, Tuhan dipermuliakan. Tetapi ketika kita tidak taat pun, ketika kita ngeyel, Tuhan masih akan tetap dipermuliakan. Amin. Jadi mau pilih jadi orang yang taat atau tidak taat? Pilihan ada pada kita. Selama kita masih bernafas, Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Jadi, ayo hidup taat. Ayo percaya kepada Tuhan. Ayo nurut sama firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan? Gak ngerti aku, nek Tuhan pernah ngomong kayak gitu. Ya ayo baca Alkitab. Ayo baca Alkitab. Mulai belajar baca Alkitab. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mikir gini ya. Aku kalau baca Alkitab langsung. Alkitab ini kayak obat tidur buat aku loh. Dia benar-benar pengantar tidur yang baik. Kalau aku baca Alkitab sampai ketiduran, Tuhan bawa aku dalam hadiratnya sampai ketiduran. Bukan kayak gitu ya. Kalau baca Alkitab yang serius ya, yang serius. Kalau tidur ya ngantuk, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi jangan cuman kasih waktu-waktu sisa. Jam 10 kurang 5 menit aku baca Alkitab. Ya tentu saja matanya sudah mau nutup jam 10 malam. Oke. Beruntung kita disayangi Tuhan. Seperti Yunus ya. Yunus ketika tidak taat, Tuhan nyatakan kemuliaannya. Sudah selesai? Belum. Yunus dilempar ke laut, ditangkap oleh seekor ikan besar. Tidak tahu ikannya apa. Pada saat yang sudah ditentukan 3 hari, Yunus di dalam perut ikan. Bapak Gembala pernah nanya diskusi kita, Yunus tuh mati apa enggak sih di dalam perut ikan? Udahlah, enggak usah dipikirin. Yunus mau mati, mau hidup, wes pokoknya dia akhirnya dilempar keluar sama ikan dari mulutnya ke pantai. Kira-kira kalau keluar dari perut ikan itu baunya wangi? Enggak ya. Ada yang menerjemahkan begini. Keluar dari perut ikan, Yunus itu dilemparkan dari mulut ikan, badannya itu penuh, lendir-lendir gitu ya, dari dalam perut ikan. Jadi ketika dia terlempar ke pantai, orang yang menemukannya itu merasa heran, orang-orang. Wah, kok ada orang di sini baunya amis banget, bukan Denny manusia ikan ya, baunya amis. Dari mana ya orang ini? Mungkin Yunus cerita, aku ini baru keluar dari mulut ikan. Nah, mungkin orang-orang itu jadi takut. Wih, ada orang keluar dari perut ikan. Berarti dia ini kayak dewa mungkin ya. Itu sebabnya ketika perintah Tuhan kedua datang kepadanya dan Yunus menyampaikan kepada orang Niniwe, semua penduduk Niniwe bertobat. Bisa jadi mereka melihat keadaan Yunus yang bau amis. Bisa jadi mereka lihat keadaan Yunus yang penuh lendir mungkin di seluruh tubuhnya. Pada saat itu Raja Niniwe berkata, mulai hari ini sampai 3 hari ke depan, semua manusia harus berpuasa. Gak boleh makan, gak boleh minum. Gak cuma manusia,
hewan juga harus berpuasa. Jangan ada yang makan rumput. Manusia, hewan semua disuruh berpuasa. Semua pakai kain kabung. Raja Niniwe berkata, siapa tahu, Yunus 3 ayat 9, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Setelah menyampaikan kabar kepada Niniwe, Yunus pergi keluar kota. Dia mungkin naik ke sebuah gunung begitu, dia lihat dari atas keadaan kota Niniwe. Tuhan bilang 40 hari ya, 40 hari ditunggang balikkan. Kan Tuhan suruh dia ngomong kayak gitu, 40 hari lagi Niniwe ditunggang balikkan. Dia tunggu di sana. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, mungkin sampai berhari-hari. Lah kok enggak jadi ada murka Tuhan sih? Yunus ngomel lagi. Coba kita baca. Yunus 3 ayat 10 sampai Yunus 4 ayat yang ketiga. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan Tuhan pun tidak jadi melakukannya. Rancangan yang sudah dibuat dibatalkan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Ketika Niniwe bertobat, orang Niniwe lega, Tuhan tidak jadi menghukum. Di lain sisi, Yunus menjadi marah. Enggak pantas mestinya ya. Ada orang lain bertobat, orang Kristen menjadi marah. Berdoalah ia kepada Tuhan, katanya ayat 2. Ya Tuhan, ini ngeyelnya Yunus, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Ini Yunus membela diri. Ini loh gara-garanya Tuhan. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, saking ngamuknya, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saking jengkelnya Yunus ini lagi jengkel, protes kepada Allah. Wes aku tak mati aja Tuhan. Percuma, aku melarikan diri salah. Aku menyampaikan berita murka Tuhan, Tuhan gak jadi marah. Wes tak mati aja. Ini loh Yunus. Kita kadang-kadang juga kayak gitu ya. Kalau lihat orang lain diselamatkan, kalau kita lihat orang lain yang tadinya hidupnya awur-awuran gitu ya, oh dia selamat. Kadang-kadang hati tidak terima, kok bisa ya? Kok bisa ya? Gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara tetap percaya bahwa Allah itu kasihnya lebih luas dari samudra. Amin. Lebih luas dari langit yang bisa kita pandang. Kasih setianya berlaku untuk setiap orang. Bukan cuma buat orang yang nurut, enggak. Buat orang yang enggak nurut pun, buat orang yang berlaku jahat pun, kasih setia Allah itu sama. Ini pelajaran yang kita bisa tarik dari Yunus. Pelan-pelan Allah memberitahu Yunus bahwa Allah itu mengasihi Niniwe yang penduduknya lebih dari 120.000 orang yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Apa itu maksudnya? Mereka ini masih belum tahu kebenaran. Itu sebabnya Allah mengasihani mereka. Itu sebabnya Allah mau memperingatkan mereka dan mencabut malapetaka yang hendak diberikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi
Kalau ada di antara kita yang mendengar suara Tuhan, entah dari firman Tuhan atau mendengar secara audible, doakan seseorang. Berceritalah tentang Yesus kepada seseorang. Jangan tahan-tahan. Allah mau kita taat. Jangan batasi kasih setia Tuhan. Walaupun kita melihat orang itu, aduh sudah tidak pantas diselamatkan. Kasih setia Tuhan masih berlaku buat mereka. Berkali-kali kita mendengarkan hamba Tuhan di sini bercerita tentang masa lalu mereka. Bahwa mereka dulu orang yang dalam tanda kutip rusak. Melakukan hal-hal yang tidak sesuai firman. Tapi ketika mereka benar-benar menerima Tuhan Yesus, pengampunan itu mengalir dalam hidup mereka. Jadi kalau ada orang-orang yang Tuhan suruh kita doakan, percayalah, Roh Kudus masih bisa bekerja kok sampai sekarang. Ya, bukan hanya untuk kita keselamatan itu, tapi juga untuk orang lain di sana yang mungkin belum pernah mendengar berita Injil. Itu inti dari renungan saya pada pagi ini. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, sebelum kami meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu dan pulang bertemu dengan orang-orang yang kami kasih, berkat Tuhan sudah dicurahkan bagi kami. Terimalah setiap persembahan, pujian, penyembahan, ibadah kami kepada Tuhan. Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Tuhan mencurahkan berkat-Nya dan membawa kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Kami menyatukan hati, mensyukuri dan percaya akan setiap berkat Tuhan. Di mana sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Seperti firman yang sudah disampaikan, kami mau belajar taat. Kami mau Tuhan menjadi alat seperti yang Tuhan persiapkan bagi setiap kami. Panggilan, karunia, kemampuan yang Tuhan berikan dimeteraikan atas setiap kami masing-masing. Dimanapun kami berada, kami harus menjadi berkat. Kami harus menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kami harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu nyata dan sempurna. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden dan wakilnya, semua pejabat-pejabat TNI Polri diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemilu tahun depan Tuhan membukakan jalan, kami memilih yang terbaik dan tepat. Tuhan, siapapun yang Tuhan berikan, itu yang Tuhan pilih dan Tuhan angkat. Dan kami tidak akan pernah salah untuk melangkah, karena Tuhan di dalam kami akan membimbing dan menopang kami. Berikan persatuan bagi gereja-gereja Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi umat Tuhan, agar negeri kami penuh hujan keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal Tuhan juga menjamah dan menjangkau mereka. Memberkati untuk partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Kasih kemurahan anugerah Tuhan melimpah dan nyata. Bapa terima kasih, pertemukan kami minggu yang akan datang dalam ibadah yang penuh hadirat Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan, dan Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kami semuanya. Terima kasih untuk seluruh penata layanan, semua sudah diberkati. Terima kasih untuk kehidupan kami, masa depan kami boleh mensyukuri bahwa Tuhan
berkarya dengan luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah dan terimalah berkatnya, dan jadilah engkau berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.